Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, wa kullu ma siwallahi a'lam wa ana wahidun min dzalikal alam. Setiap yang ada di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Alam yakni makhluk, ya. Fa idza qila lak bima arafta rabbak, kalau dikatakan kepadamu bagaimana engkau bisa mengetahui Rabbmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma, dan di antara makhluk Allah adalah langit yang 7 dan bumi yang 7 dan siapa-siapa yang ada di dalam itu semua dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka ini adalah menjelaskan, ya, kalimat-kalimat yang menjelaskan bagaimana kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kita mengetahui tentang Allah itu harus dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang utama. Tetapi juga kita mengetahui tentang Allah yaitu dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan qauluhu al-alam, al-alamu kullu ma siwallah. Yang disebut alam itu maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah. Makanya kita sebut alam semesta, yakni alam seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk. Wa summu alaman li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim. Disebut alam karena dia adalah alamun. Alamun itu adalah tanda. Disebut alam, makhluk itu disebut alam karena makhluk adalah tanda yang menunjukkan bahwa ada pencipta dari makhluk-makhluk tersebut, ada penguasa dari makhluk-makhluk tersebut, ada pemelihara dan pengatur dari makhluk-makhluk tersebut. Fa fi kulli syai'in ayatun lillahi tadullu ala annahu wahid. Maka pada segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Esa. Wa anal mujibu bihadza wahidun min dzalikal alam. Dan aku yang menjawab pertanyaan ini, bima arafta rabbak, dengan apa engkau bisa mengetahui tentang Rabbmu, maka aku juga adalah termasuk dari alam tersebut. Wa idza kana rabbi wajaba alayya an a'budahu wahdah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku yang menciptakanku, yang mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta, wajib bagiku untuk beribadah hanya kepadanya saja. Ya, maka ini adalah prinsip yang telah kita jelaskan berkali-kali. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah, karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta, seluruh apa yang ada di makhluk di alam semesta di kerajaan Allah ini, yang mengatur seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan di sini tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Jadi zat yang berhak untuk diibadahi itu adalah zat yang menciptakan dan memelihara dan mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta. Kalau tidak punya kekuasaan untuk itu, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Qauluhu bima arafta rabbak, ay idza qila lak bi ayyi syai'in arafta Allah azza wa jal. Perkataan penulis bima arafta rabbak,
Dengan cara apa engkau bisa mengetahui tentang Rabbmu? Ini pertanyaan penting. Berapa banyak orang di luar sana, orang-orang kafir dan musyrik, yang mereka itu bingung bagaimana cara mereka mengetahui tentang Rabb mereka. Mereka bingung. Mengapa kita ada di dunia? Mengapa kita diciptakan di dunia? Apa tujuannya? Apakah yakni kita cuma sekedar hidup saja tanpa ada tujuan? Apa tujuan kita ada di sini? Itu pertanyaan-pertanyaan itu bingung, ya. Kalau kita melihat kepada seperti yang telah Ana sebutkan sebelumnya, ya, tulisan misalkan fisikawan Stephen Hawking yang ateis itu, maka dalam tulisan-tulisannya jelas sekali bingung dengan mengapa kita ada di alam semesta ini. Baik, jadi pertanyaan bima arafta rabbak, dengan apa engkau bisa mengetahui tentang Rabbmu? Ai idza qila lak bi ayyi syai'in arafta Allah, dengan sesuatu apa engkau bisa mengetahui tentang Allah? Faqul araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah aku mengetahui tentang Allah dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Qauluhu bi ayatihi wa makhluqatihi, perkataan bi ayatihi wa makhluqatihi, al ayat, makna dari ayat jam'u ayah, jamak dari ayah, wahyal alama ala syai' allati tadullu alaihi wa tubayyinu. Ayah itu adalah tanda yang menunjukkan kepada sesuatu dan menjelaskannya. Wa ayatullah ta'ala nau'an. Ayat Allah itu ada dua jenis, kauniyah wa syar'iyah. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Fal kauniyah hiyal makhluqat. Maka ayat kauniyah itulah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah, alam semesta yang ada seluruhnya, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, itu menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada besarnya hikmah Allah, sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ayat kauniyah. Wasyar'iyah hiyal wahyu alladzi anzalahu Allahu ala rusulih. Sedangkan ayat syar'iyah, tanda-tanda syar'i itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa ala hadza yakunu qaulul muallif rahimahullah bi ayatihi makhluqati min babi 'athfil khas 'alal 'am. Oleh karena itu perkataan penulis rahimahullah ketika beliau berkata bi ayatihi wa makhluqati, dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah, berarti ini termasuk menggabungkan yang khusus, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Kan ayat itu tadi ada dua, ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu adalah makhluk, tapi kenapa disebut lagi tadi dengan ayat-ayat Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah? Kita mengetahui tentang Allah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Kenapa makhluk masih disebutkan kalau itu sudah termasuk di ayat? Kan ayat ada dua tadi, ayat kauniyah sama ayat syar'iyah. Maka ini termasuk menyebutkan yang khusus setelah yang umum dalam rangka untuk menekankan bahwa makhluk, bahwa dunia seisinya itu harusnya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, seharusnya membuat kita semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin menyombongkan diri seperti keadaan orang-orang ateis. Idza fassarna al-ayat bi annaha al-ayat al-kauniyah wa syar'iyyah aw min babi 'athfil mubayyin al-mughayyin idza khassasna al-ayat bil ayat syar'iyyah. Jadi kalau ayat itu kita pahami dia ada dua bagian, ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah, maka penyebutan makhlukat setelah ayat itu penyebutan yang khusus setelah yang umum. Tapi kalau ayat itu dimaknai cuma ayat syar'iyyah saja, sebagaimana yang kita biasa kalau ada kata ayat maka langsung kita bayangkan firman Allah di Al-Qur'an, betul tidak? Maka ini berarti perkataan penulis kita mengetahui tentang Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, berarti dan di situ beneran menggabungkan dua hal yang berbeda, seperti kata dan yang kita biasanya kita gunakan dalam sehari-hari, begitu ya. Jadi antara dua kemungkinan ini intinya maknanya sama saja. Ya, intinya adalah kita bisa mengetahui tentang Allah dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita bisa mengetahui tentang Allah dengan kita merenungkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala kullin fallahu azza wa jalla yu'rafu bi ayatihi al-kauniyah wa hiya al-makhluqatil azimah wa ma fiha min ajaibis sun'ah wa balighil hikmah. Maka apapun dari dua kemungkinan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa diketahui, kita bisa mengetahui tentang Allah dengan
ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah yang besar. Alam semesta ini besar sekali, dan di dalamnya itu ajaibus sun'ah, ada yakni penciptaan yang itu ajaib, yang tidak pernah bisa kita tiru dengan 100% begitu ya. Manusia meniru pesawat, niru burung ya, kemudian pondasi bangunan di tanah yang itu lembek misalkan meniru cakar ayam dan seterusnya, meniru, tetapi tidak akan bisa 100% meniru makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa balighul hikmah, dan di dalam makhluk-makhluk Allah terdapat hikmah yang besar sekali. Ya, terdapat hikmah yang besar sekali. Contohnya misalkan enggak usah jauh-jauh. Kita pikirkan misalkan apa sesuatu di wajah kita yang bisa kita pikirkan. Hikmahnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidung ini seperti ini? Betul tidak? Lubang hidungnya di bawah, bukan ke atas. Nanti kalau hujan. Jadi banyak sekali hikmah di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yu'rafu bi ayatihi syar'iyyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala bisa diketahui dengan cara kita mempelajari ayat-ayat syar'iyyah. Wa ma fiha minal 'adl wal istimali 'alal masalih wa daf'il mafasid. Yaitu keadilan yang ada di dalam ayat-ayat syar'iyyah, di dalam ayat dan hadis. Kemudian maslahat yang dikandung dalam ayat dan hadis, dan madarat yang dihindarkan oleh ayat dan hadis. Jadi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka supaya kita mendapatkan maslahat dan terhindarkan dari madarat. Maka ini dengan kita merenungkan hal tersebut, merenungkan betapa sempurnanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah membuat kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Dalam segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu zat yang Maha Esa. Qauluhu, kemudian perkataan penulis, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, itu tanda-tanda kauniyah, adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang. Kullu hadhihi min ayatillahi ad-dallatu min ayatillahi ad-dallati ala kamalil qudrah wa kamalil hikmah wa kamalil rahmah. Jadi setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada sempurnanya kekuasaan Allah, sempurnanya hikmah Allah, sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakan malam dan siang. Jadi ada pergantian di situ. Sehingga siang bisa kita gunakan untuk bekerja, malam kita bisa gunakan untuk beristirahat. Kalau kita menuju ke negeri-negeri yang malam dan siangnya itu tidak seimbang, di dekat kutub misalkan, pada suatu hari, pada suatu bulan bisa jadi siangnya itu mayoritas dari tahun. Ya, ini maksudnya adalah matahari tidak pernah terbenam, selalu kelihatan. Ya, karena saking garis bujur apa lintang. Kalau mendekati kutub kita katakan apa? Ya ini yang ahli adikana semua. Geografi ha. Jadi kita lihat bagaimana ketika misalkan di sana susah kalau malam dominasi atau malam atau siang yang mendominasi, susah untuk mengatur ritmik hidup. Sekedar adanya malam dan siang itu membuat kita istirahat di setengah waktu, bekerja di setengah waktu berikutnya, siang dan malam. Dan kita lihat siang dan malam sepanjang tahun itu tidak pernah terlambat dalam tanda kutip. Tidak pernah ada error. Ini harusnya sudah malam tapi kok nggak malam-malam ini? Error. Kalau manusia bikin sistem kayak IT begitu pasti ada bug, betul tidak? Pasti ada errornya. Technical error. Tapi kita lihat di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada. Langit tiba-tiba ada glitch misalnya, nggak pernah. Betul tidak? Langit tiba-tiba yakni error tidak seperti biasanya, tidak pernah. Maka kita lihat ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Fasyamsu ayatun min ayatillahi azza wajal. Maka matahari itu adalah salah satu dari tanda-tanda Allah. Likauniha tasiru sayran muntaziman badi'an. Karena matahari itu berjalan dengan teratur. Matahari bergerak. Naam. Bumi bergerak. Ya, seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya bergerak. Karena dengan itulah kestabilan itu terwujud.
Ya. Jadi matahari bergerak, bulan bergerak, bumi bergerak, seluruh planet bergerak, galaksi-galaksi semuanya bergerak. Jadi kalau masalah gerak, kita bicara gerak itu relatif. Jadi harus diberitahu, ini kita membahas gerakan itu relatif terhadap siapa. Kalau dilihat oleh bumi, maka matahari gerak. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang matahari, bumi yang gerak. Jadi pertanyaan siapa yang bergerak? Ini pertanyaan nggak lengkap. Harus disempurnakan dengan menurut siapa ya gerakan tersebut diamati atau dilihat. Ya, jadi kita lihat misalkan di sini bahwa matahari itu bergerak dengan teratur mundu khalaqahallahu azza wajal wa illa ayyadhanallahu ta'ala bi kharabil alam. Matahari bergerak sejak Allah menciptakannya sampai saat di mana Allah izinkan untuk alam ini hancur, yakni hari kiamat. Fahiya tasiru li mustaqarril laha. Maka matahari itu bergerak sesuai dengan garis edarnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu bergerak sesuai dengan garis edarnya, itu adalah taqdirul azizil alim. Itu adalah ketetapan dari zat yang maha perkasa, zat yang maha mengetahui. Dari ayat ini kaum muslimin sejak zaman dahulu sudah mengetahui tentang yakni pemahaman yang benar tentang alam semesta. Bahwa bumi itu harus bergerak juga, matahari juga bergerak terhadap sesuatu yang lebih besar daripada dia, yaitu pusat galaksi. Sehingga pengetahuan astronomi kaum muslimin di zaman dahulu, zaman Ibnu Taimiyah, zaman An-Nawawi, zaman sebelum itu, bahkan sejak sebelumnya lagi, zaman sejak Abbasiyah bahkan, ya, itu sudah mengetahui tentang yakni pemahaman kosmologi yang benar. Maka menyedihkan kalau kaum muslimin di zaman ini setelah teknologi sangat jauh lebih berkembang daripada dulu, kemudian memahami dari ayat ini, memahami bahwa matahari yang gerak, bumi yang diam. Ini kesalahan. Dari sejak zaman dahulu ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin sudah mengatakan bumi gerak, matahari gerak. Matahari bergerak sesuai dengan garis edarnya. Karena pasti dia akan ditarik oleh sesuatu yang lebih besar. Ya, tidak mungkin matahari yang besar sekali ditarik oleh bumi, bumi diam, matahari yang gerak ngitarin itu. Nggak mungkin. Antum tahu perbedaan besarnya matahari dan bumi? Kalau misalkan bumi diisi ke dalam matahari, berapa bisa nampung bumi? Satu matahari itu bisa nampung berapa bumi? Kira-kira 100? 1,3 juta bumi bisa masuk ke dalam matahari. Kalau matahari itu bola gitu misalkan ya, kemudian bumi bola kecil dimasukkan, bisa nampung 1,3 juta bumi. Coba bayangkan, 1,3 juta kali lebih besar. Kemudian matahari ngiterin kita, tidak masuk akal. Kaum muslimin dari sejak zaman dahulu sudah mikir itu. Kalau matahari saja disebut gerak oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi lebih-lebih lagi berarti. Jadi gerakan itu relatif. Sehingga berarti bergerak kemana? Itulah kemudian ilmuwan kaum muslimin meneliti. Kemudian mereka sudah mengetahui tentang galaksi. Begitu. Kaum muslimin di zaman sekarang masih mengatakan bahwa bumi itu datar. Ya, karena bumi saking besarnya sehingga kalau kita lihat hamparannya tampak datar. Itu karena saking besarnya bumi. Ya. Naam, bukan karena bumi itu datar. Jadi lihat matahari, bulat, bulan, bulat. Antum pakai teropong teleskop, Merkurius bulat, Venus bulat, Mars bulat, bumi doang yang datar. Ya, tahu aja bulat. Masa bumi enggak bulat juga? Jadi ini adalah bagaimana ilmuwan kaum muslimin di zaman dahulu sudah mengetahui tentang astronomi, ya, karena merenungkan salah satunya ayat ini. Tapi tentunya dalam masalah dunia harus kita jadikan yakni landasannya itu landasan yang ilmiah. Jangan kemudian sekedar kebanyakan dari ayat, walaupun ayatnya tidak sharih, tidak tegas, kemudian kita berandai-andai harusnya begini. Ya, itu jadinya teori cocok logi jadinya. Kalau kita bicara sains, maka tetap harus dibuktikan secara ilmiah, dan sains yang sudah terbukti secara ilmiah tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa hiya min ayatillahi ta'ala bihajmiha wa athariha. Maka matahari itu adalah tanda kebesaran Allah dengan ukurannya yang besar dan dengan pengaruhnya yang dia memberikan maslahat yang besar. Amma hajmuha fa'azimun kabir.
Maka ukuran dari matahari itu besar sekali. Tadi kita katakan kalau bumi dimasukkan ke dalam matahari bisa muat berapa? 1,3 juta bumi bisa muat di situ. Besar sekali. Bukan 100 bumi, bukan 1000 bumi. 1,3 juta bumi. Coba bayangkan. Berarti kalau kita dikopi, diperbanyak, dimasukkan ke matahari butuh berapa miliar kita masuk ke, atau triliun kita. Kita kecil sekali. Matahari kita lihat seperti cuma sekecil itu karena saking jauhnya. Matahari yang kecil kita lihat itu, kalau bumi kita dibawa ke sana, itu muat 1,3 juta bumi kita. Coba bayangkan. Itu berarti menunjukkan saking jauhnya itu. Sedangkan cahaya dari matahari nyampe ke sini cuma berapa? 8 menit. Berarti menunjukkan apa? Cahaya Allah tetapkan memiliki kecepatan yang tinggi. Ya, itu ada hikmah yang banyak di situ. Jadi kita lihat di sini ukuran dari matahari itu besar sekali. Wa amma atharuha fama yahsulu minha minal manafi' lil ajsam wal ashjar wal anhar. Adapun pengaruh dari matahari, maka dia memberikan banyak manfaat kepada tubuh, kepada pohon, kepada sungai, kepada wal bihar, kepada lautan, wa dzalik, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, pengaruh kepada sungai dan laut, ya, dia menguapkan air, kemudian adanya siklus. Maka mempelajari itu termasuk mempelajari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam makhluk-makhluk Allah. Belajar sains berarti seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nadharna ila syamsi hadhil ayah al-'azimah ma madal bu'di alladhi bainana wa bainaha wa ma'a dzalik fa inna najidu hararataha. Hadhil hararah al-'azimah. Ya, kalau kita lihat kepada matahari, ini tanda Allah yang besar. Jauh sekali jaraknya. Ya, bisa dibayangkan tadi matahari yang kecil kita lihat itu 1,3 juta besarnya bumi kita. Tapi kelihatan kecil dari sini, berarti itu jauh, betul tidak? Jauhnya yang itu sangat jauh sekali, tapi kita lihat panasnya kerasa. Betul? Panasnya sangat kerasa bagi kita. Sangat bisa kita rasakan, apalagi kalau kita berdiri siang-siang jam 12 misalkan, tapi jangan di luar kalau jam 12, ini jamaah zuhur ya. Tapi kita lihat, ya, antum silakan baris berbaris jam segitu, lumayan. Ya, belang nanti kulitnya, betul tidak? Karena saking panasnya matahari. Bayangkan kalau kita berada di dekat matahari, berapa temperatur matahari? Nggak tahu Ustaz, karena nggak punya termometer ke sana ya nih, ha? Berapa temperatur matahari? Beda-beda antara permukaan dan pusatnya matahari. Kalau di pusatnya matahari itu sekitar berapa? 15 juta Celcius mungkin. Panas sekali. Dan itu bukan benda di alam semesta yang paling panas. Ada banyak objek di alam semesta ini yang lebih panas, jauh lebih panas daripada matahari. Dan kalau kita renungkan sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Api yang kalian gunakan ini, yang digunakan untuk membakar oleh manusia, itu adalah 1 dari 70 bagian dari panasnya neraka jahanam. Kemudian para sahabat berkata, in kana lakafiyah ya Rasulullah, seandainya yakni cuma api yang kita miliki itu sudah cukup untuk sudah cukup untuk mengazab di neraka jahanam, enggak perlu sampai 70 kali lipat. Api yang ada di dunia saja sudah cukup. Dan para ulama mengatakan itu api yang di dunia enggak ada apa-apanya dengan panas yang ada di matahari, enggak ada apa-apanya dengan bintang lain yang jauh lebih panas daripada matahari. Jadi seluruh yang ada di dunia ini digabungkan semua itu cuma 1 bagian dari 70 panasnya neraka jahanam. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan fuddilat 'alaiha ya bitis'atin wa sittina juz'an kulluha mithlu harriha. Ya, seluruh api-api yang ada di dunia ini itu dilebihkan darinya 69 bagian yang lain, setiap bagiannya sama panasnya dengan dia. Yang 70 bagian totalnya tadi. Itu panasnya neraka jahanam. Jadi tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya neraka jahanam. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penulis rahimahullah berkata, "Tsumma anzur madza yahdatsu fiha min al-idha'ah al-'azimah allati yahsulu biha tawfiru amwalin katsirah 'alan nas." Kemudian lihatlah bagaimana di dalam matahari itu ada cahaya yang agung, yang dengan cahaya tersebut manusia bisa memiliki harta yang banyak. Fa innan nasa fin nahar yastaghnuna an kulli idha'ah. Maka manusia ketika siang hari itu tidak perlu penerangan. Wa yasulu bihadza maslahah kabirah linnas min tawfir amwalihim. Dan ada maslahat yang besar bagi manusia, yaitu harta mereka jadi tidak, yakni mereka tidak harus menerangi lagi gitu, karena sudah ada matahari. Kalau di luar, ya kalau di dalam bangunan ya tentunya masih butuh lampu. Tapi kita bicara di luar, itu sudah penghematan yang luar biasa. Dan juga dengan adanya cahaya matahari di siang hari, manusia bisa beraktivitas, manusia bisa berdagang, berbisnis, bekerja, sehingga mereka bisa mendapatkan, ya, mencari nafkah, mendapatkan harta yang bisa mereka pergunakan untuk kebaikan. Wa yu'addu hadza minal ayat allati la nudriku illa al-yasira minha. Maka ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang kita tidak bisa memahaminya semua kecuali cuma sedikit dari seluruh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah Anda jelaskan berkali-kali sebelumnya, ya, itu baru dibahas akhir-akhir ini, yakni abad ini atau dekade-dekade terakhir ini. Alam semesta itu seperti telur di ujung tanduk. Jadi sangat tidak stabil. Sangat diubah sedikit ukurannya, ya, atau besarnya gaya antara besarnya tarik menarik antara bagian-bagian alam semesta diubah sedikit saja, misalkan alam semesta itu menjadi hancur, menjadi kolaps, menjadi tidak stabil. Seperti yang Ana sebutkan tadi, seperti telur di ujung tanduk, digeser dikit, disentuh, didorong dikit aja, dia kolaps. Maka seperti itulah kondisi alam semesta. Makanya di kosmologi ada pembahasan, di bidang ilmu kosmologi ada pembahasan yang namanya fine tuning principle. Prinsip fine tuning, seolah alam semesta itu ada yang ngatur ukurannya, besarnya, jarak matahari bumi, jarak matahari dengan galaksi, besarnya tarik menarik elektron, proton, dan seterusnya. Itu kalau diubah dikit, itu kolaps. Berarti kemudian orang mikir, ini yang mikir itu termasuk orang-orang ateis. Mereka bertanya-tanya, mengapa alam semesta seolah ada yang ngatur sehingga nilainya sesuai dengan yang nilai yang kita bisa amati sekarang. Mengapa pas ini dikit aja gesernya dia langsung kolaps? Kenapa kemudian alam semesta ini bisa terus berjalan hingga sekarang, ya, kemudian tidak kolaps? Seolah ada yang mengatur, ada yang menjaga, ada yang memelihara. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma berhenti sampai situ saja. Mereka cuma mengatakan ini adalah fine tuning principle, prinsip di alam semesta yang diikuti oleh, yakni alam semesta namanya fine tuning, kayak radio gitu, kita cari frekuensinya pas, nah gitu kan, geser dikit dia suaranya udah jelek misalkan kayak radio. Nah, jadi itu banyak orang bertanya-tanya sekarang dan mereka nggak bisa tahu jawabannya. Kalau kaum muslimin udah tahu jawabannya, ya, itu semakin menambah keimanan kita. Kadzalikal qamar min ayatillahi azza wajalla haitsu qaddarahu manazil likulli lailatin manzilatan. Demikian pula bulan itu termasuk tanda kebesaran Allah yang Allah tetapkan garis edarnya. Setiap malamnya dia memiliki fase, memiliki manzilah. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Bulan itu kami telah tetapkan manazil. Kami telah tetapkan dia garis edarnya sehingga dia memiliki fase-fase. Sehingga dia kembali lagi menjadi seperti bentuk tandan yang tua. Fa huwa yabdu saghiran tsumma yakbur ruwaidan. Maka bulan itu muncul awalnya kecil, yakni bulan sabit, kemudian makin lama makin besar, sedikit demi sedikit, hatta yakmula, thumma ya'uda ila naqs, sampai dia itu menjadi bulan yang penuh, bulan purnama, kemudian berkurang lagi. Wa huwa yushbihul insan. Maka bulan itu seperti manusia. Haitsu innahu yukhlaqu min dha'fin, manusia itu diciptakan dari kondisi lemah, thumma la yazalu yataraqqa min quwwatin ila quwwah, kemudian manusia itu makin lama semakin kuat, semakin beranjak dewasa, dia semakin kuat, hatta ya'uda ila dha'f marratan ukhra. Kemudian dia kembali lagi ke kondisi lemah ketika sudah sepuh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah
zat yang maha mencipta, zat pencipta yang paling terbaik. Manusia, penciptaan manusia dari kondisi lemah, betul tidak? Banyak penelitian misalkan yang takjub dengan penciptaan manusia. Ini penelitian ilmu dunia, khalas. Penelitian antropologi. Yani intinya adalah kalau kita bahas ini sampai subuh nanti, betul tidak? Dan itu bukan bidang ahli Anda, cuma Anda sempat membacanya. Intinya adalah penelitian tersebut, mengapa di antara makhluk-makhluk yang lain, manusia itu ketika lahir masih lemah. Jerapah ketika lahir sudah langsung bisa jalan. Ibu jerapah, kan mohon maaf itu kan tinggi, kan ketika jatuh itu, bayinya dilahirkan dia nggak duduk, dia berdiri aja. Sehingga ketika lahir dia jatuh. Setelah jatuh kemudian langsung berdiri. Coba bayangkan bayi lahir kemudian, Assalamualaikum. Yang bisa bicara setelah lahir cuma Nabi Isa alaihissalam, betul tidak? Nah, tapi intinya manusia yang lain lemah ketika dilahirkan. Kenapa demikian? Itu dipikirkan oleh para peneliti. Ya, intinya mereka kemudian berusaha mencari hikmah begitu ya. Ini peneliti orang-orang kafir, termasuk orang ateis juga, termasuk yang mempelajari, yang meyakini evolusi Darwin begitu ya. Mereka mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan kondisi lemah itu karena supaya perkembangan otak tercepat itu setelah mereka lahir. Kalau binatang-binatang, perkembangan otaknya itu di dalam rahim. Sehingga ketika lahir, ketika keluar udah kuat, udah bisa jalan begitu ya. Adapun manusia diciptakan oleh Allah ketika lahir itu masih lemah, perkembangan otaknya itu justru tercepatnya ketika sudah di luar. Supaya apa? Supaya dia bisa banyak melihat dunia luar, berinteraksi, tahu bagaimana pendidikan dari orang tuanya, kalau dibandingkan misalkan, ini yang Anda takjub, kalau dibandingkan dengan gorila misalkan ya, monyet dan seterusnya, berbeda, jelas berbeda. Lalu mengapa kemudian mereka masih mengatakan bahwa manusia dan monyet itu berasal dari satu keluarga yang sama. Kemudian nanti makin lama makin terpisah sehingga jadilah manusia, jadilah monyet. Kenapa kemudian tidak ada yang transisi di sini? Kalau itu evolusi misalkan, yang ini ke sini jadi manusia, yang ini jadi monyet, kenapa cuma dua cabang ini? Kenapa nggak ada di antaranya? Kan harusnya ada yang dekat-dekat. Kenapa langsung jauh manusia dengan monyet dan gorila? Monyet dan gorila ketika lahir mereka sudah bisa mandiri dibandingkan bayi manusia. Bayi manusia itu lemah sekali. Betul? Lemah sekali. Dan itu ada hikmahnya ternyata. Supaya perkembangannya yang paling banyak itu di luar rahim. Sehingga ada interaksi, sehingga dia bisa mendengar bahasa, sehingga dia bisa melihat, sehingga dia jadi disitulah kemudian, makanya kemudian bisa jadi intelektualitasnya berbeda dengan binatang. Allahu a'lam. Itu penelitian yang Anda baca. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga penelitian ilmu dunia seperti itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.